Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pangombong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sahabat yang sedang diberikan sakit segera diberikan kesembuhan dan juga kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini Bang Ompong akan menanggapi beberapa komentar di video-video Bang Ompong, dimana inti dari beberapa pertanyaan itu adalah sekitar tanaman anggur yang ada yang menanam bibit anggur terus mati, ada yang tumbuh tapi stuck, terus ada juga yang tumbuh tapi kurang subur, ada juga yang subur tapi sulit dibuahkan. Oke, sebenarnya kita dalam menanam anggur memang menginginkan buah ya, di samping kita juga menginginkan keindahannya untuk menghias rumah kita, atau mungkin juga ada yang berkeinginan untuk memiliki satu kebun ya, seperti itu. Tapi memang tanaman anggur ini unik karena emang tanaman anggur itu bukan asli tanaman tropis. Anggur itu tanaman dari daerah subtropis, seperti itu. Cuman tanaman anggur sekarang dengan perkembangan ilmu pertanian, sekarang bisa ditumbuhkan bahkan dibudidayakan di daerah kita, di mana daerah kita adalah daerah tropis. Menanam anggur sebetulnya tidaklah sulit, karena bibit yang ada sekarang itu memang sudah dibilang bibit yang varietasnya varietas baru, sehingga bisa dibudidayakan, bisa dibiakkan, bisa kembangkan di daerah tropis, walaupun aslinya dia di daerah subtropis. Nah, kesulitan-kesulitan itu timbul karena mungkin kita yang belum paham dengan karakter tanaman anggur, seperti itu. Di sini alhamdulillah Bang Ompong bisa menanam anggur. Di sini juga alhamdulillah banyak sekali bunga-bunga, banyak sekali bunga dari tanaman anggur yang saya tanam. Sebetulnya Bang Ompong juga nggak punya ilmu apapun, hanya sekedar kita merawat, menanam, kita menyayangi tanaman kita, ya kan. Nah, di sini muncul begitu banyak bunga. Nah, seperti ini banyak sekali. Itu sebetulnya karena Bang Ompong juga belajar ya dari para senior di YouTube, ya kan. Yang intinya kita mengadopsi ilmu mereka. Kita mengadopsi ilmu mereka sehingga kita aplikasikan, disesuaikan dengan kondisi kita. Karena emang ada beberapa hal yang tidak bisa kita paksakan untuk mengikuti cara mereka secara keseluruhan. Jadi intinya Bang Ompong hanya dari awal dulu Bang Ompong juga merasa bingung ya ketika menanam anggur. Itu bingung mau diapakan ini tanaman anggur saya. Nah, dengan berjalannya waktu kita belajar dengan para senior di YouTube ya, dan memang saya juga mengalami hal yang sama seperti sahabat Bang Ompong ya. Bang Ompong dulu menanam anggur itu juga mengalami stuck, mengalami pertumbuhannya yang kurang subur dan lain sebagainya. Nah, dengan berjalannya waktu
Bang Ompong mulai belajar memperbaiki. Dari yang pertama kali Bang Ompong perbaiki adalah medianya. Jadi media yang kita gunakan itu harus media yang gembur, media yang porus, yang tidak menahan air. Jadi tanaman anggur dia perlu banyak air, tapi dia tidak mau ada genangan air, gitu ya. Jadi tanaman anggur itu perlu media yang selalu lembab. Bisa dibilang basah, tapi bukan berarti ada genangan. Seperti itu. Anggur juga butuh air yang banyak untuk pertumbuhan, apalagi untuk pembuahan. Nah, seperti itu. Kita melakukan perbaikan dari medianya dulu. Media kita perbaiki dengan cara memberikan nutrisi. Nah, di sini Bang Ompong memberikan nutrisi dengan bahan-bahan organiknya. Seperti ini hasil pangkasan perawatan ya. Kita melakukan pemangkasan. Nah, kita taruh aja di atas media. Nanti dia akan segera kering, kemudian dia akan diuraikan sehingga akan menjadi kompos secara perlahan-lahan. Nah, untuk menuju ke situ ya kan, untuk mempercepat, nah Bang Ompong membuat akar itu sehat dulu. Akar sehat, Bang Ompong menggunakan kulit bawang merah yang berasal dari limbah dapur. Kulit bawang merah itu untuk menyuburkan akar. Nah, dari akar yang subur dia akan lebih mudah menyerap nutrisi yang ada di media dan disalurkan ke daun untuk diolah menjadi bahan atau energi untuk kelangsungan pertumbuhan tanaman anggur itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah perawatan. Nah, perawatan sebetulnya dalam anggur itu sebetulnya yang penting itu tanaman anggur kita tumbuh subur dulu. Setelah subur baru kita lakukan pemangkasan. Kita membentuk percabangan, karena anggur itu ternyata selalu buah anggur itu bunganya selalu muncul di daun muda dari tunas baru ya, dari tunas baru. Tunas yang baru muncul biasanya bunga akan muncul berbarengan. Biasanya bunga anggur itu antara daun ketiga, 4 atau 5, biasanya seperti itu, baru akan muncul bunga. Jadi intinya adalah suburkan dulu akar yang akan membawa efek suburnya tanaman, daun, batang. Kemudian kita merawat dengan membuat percabangan. Kita membuat percabangan, mungkin para senior memberikan nama batang primer, sekunder, tersier ya, seperti itu. Tapi kenyataannya dari pengalaman Bang Ompong sebetulnya juga itu adalah untuk mempermudah saja, mempermudah dalam hal perawatan, mempermudah dalam hal perawatan seperti itu. Jadi sebetulnya yang penting tumbuhan atau tanaman anggur kita itu subur, terus dilakukan percabangan. Percabangannya kita bentuk. Nah, batang primer, sekunder, tersier itu adalah untuk mempermudah perawatan dan juga memperindah bentuk. Jadi akan lebih menarik gitu dengan pola yang
tertata rapi. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebagai contoh nih, ini tanaman Bang Ompong anggur ini dibilang semrawut, tapi karena tanamannya subur, tetap aja dia menghasilkan buah, bahkan bunganya banyak sekali. Bang Ompong nggak bisa menghitung berapa banyak bunganya ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk merangsang pertumbuhan bunga itu dengan dibantu dengan pemangkasan, karena bunga anggur akan tumbuh dari tunas baru. Nah, tunas baru itu akan tumbuh setelah kita melakukan pemangkasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang dari dari pertumbuhan normal akan tumbuh tunas air. Cuman untuk memfokuskan pertumbuhan di satu titik dengan banyak nutrisi yang terpusat, itu akan lebih besar kemungkinan menghasilkan bunga. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kunci Bang Ompong ya, versi Bang Ompong dalam merawat tanaman anggur di rumah Bang Ompong. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin insya Allah nanti saya akan berikan saya buatkan video dari mulai cara membuat media, kemudian cara kita membuat bibit atau menyiapkan bibit, atau mungkin memilih bibit ya pada saat pembelian. Terus kemudian nanti kita sama-sama kita pantau ya, kita menanam satu pohon dan kita rawat bersama-sama ya. Nanti kita akan update insya Allah perkembangannya, mulai dari pembuatan bibit sampai insya Allah nanti sampai panen. Nah, seperti itu dengan perawatan sistem organik ya, versi Bang Ompong. Karena Bang Ompong menanam secara organik, Bang Ompong tidak menggunakan pupuk kimia ya. Oke, jangan lupa dukung channel Bang Ompong ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya tentunya. Oke, kita bersama belajar bareng. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.